beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa itu malaikat? Kata Syekh Utsaimin, alamun ghaibi makhlukun. Mereka itu alam gaib yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Mereka hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Hanya beribadah. Abiduna lillahi ta'ala. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Ya, di antara mereka ada yang bertasbih, bertahmid. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang siang, sepanjang malam, tak pernah ada futurnya, tidak pernah lemah. Ya, terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada malaikat ada beberapa perkara yang harus kita imani. Wal iman bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Ya, beriman kepada malaikat itu ada 4 perkara yang harus diimani, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa itu? Al-awwal al-imanu biwujudihim. Itu mengimani akan adanya malaikat, bahwa malaikat memang ada. Ya, secara hakiki. Wajib kita imani. Dari mana kita tahu malaikat itu ada, Pak? Dari mana kita tahu malaikat itu ada? Dari pengabaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka itu alam gaib. Sedangkan sesuatu yang sifatnya gaib tidak mungkin kita tetapkan dengan akal. Tentunya kita tetapkan dengan apa? Dengan dalil. Allah yang Maha Tahu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tentang malaikat. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Ya. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebaikan itu hakikatnya beriman kepada Allah, malaikatnya, ya, kitab-kitabnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Al-thani, yang kedua, al-iman bima alimna min asma'ihim. Mengimani nama-nama malaikat yang kita ketahui dari dalil. Ingat ya, kita tidak boleh menamai malaikat dengan seenak kita. Ya. Yang wajib kita yakini bahwa para malaikat itu, setiap malaikat ada namanya. Tapi kan yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasulullah dalam hadisnya, ya, hanya beberapa saja. Ya, contohnya apa? Jibril ada dalilnya? Tidak ada. Mikail ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya, Jibril dan Mikail, ya, Allah mengatakan di situ Jibril dan Mikail, berarti ada malaikat namanya Jibril, ada malaikat namanya apa? Mikail. Ada lagi apa? Israfil. Kalau Israfil tidak ada dalam Al-Quran, adalahnya dalam hadis. Itu di dalam doa istiftahnya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW dia doa istiftah ketika sholat tahajud apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Dan sebagian ulama mengatakan Israfil itu salah satu malaikat pemikul arash. Iya. Di antaranya siapa? Munkar dan Nakir. Ini dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza qubira ahadukum awil insan," apabila salah seorang dari kalian atau seorang manusia telah dikuburkan, "atahu malakani azraqani wa aswadan."
akan didatangi malaikat yang berwarna azraq, biru, aswadan dan hitam. Ya, yuqalu li ahadihim al-munkar walil akhar an-nakir. Yang pertama disebut munkar, yang kedua disebut apa? Nakir. Iya. Di antara nama malaikat siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Ayo. Harut dan Marut. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut. Di mana Allah turunkan Harut dan Marut itu apa? Sebagai ujian untuk Bani Israel, di mana Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Ya. Di mana kata Ibnu Abbas, setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir, Harut dan Marut akan berkata kepada dia, "Innama nahnu fitnah, fala takfur." Kami ini ujian buat kamu, kamu jangan kafir. Tapi kalau ternyata dia ngeyel, tetap ingin diajarkan sihir, Harut Marut pun kemudian menunjukkan sebuah tempat, ya, dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Di antara nama malaikat apa? Nah, kalau Israel, nama malaikat tidak ada dalilnya. Israel itu dalilnya dari Israiliyat, Pak. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu malakul maut. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah yang mewafatkan kalian itu malaikat maut. Tidak diketahui namanya. Adapun yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa namanya Israel, itu kata Ibnu Katsir berasal dari kabar-kabar Israiliyat. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Raqib Atid. Raqib Atid bukan nama, itu sifat. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia mengucapkan kata-kata kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib. Raqib itu apa? Mengawasi. Atid, apa itu? Mencatat. Ya, jadi itu bukan nama, tapi itu apa? Ya, tugas. Di antara nama malaikat apa? Malik, penjaga api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Penduduk api neraka itu menyeru, "Hai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja." Maka Malik berkata kepada penduduk api neraka, "Sesungguhnya kalian kekal di dalamnya." Iya. Ada lagi penjaga surga namanya Ridwan. Tapi ini pun juga kata Ibnu Katsir belum ditemukan padanya dalil. Iya. Ada lagi apa? Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat adab. Yang disebutkan dalam surat apa? Al-Alaq. Allah berfirman, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Silahkan ia memanggil teman-temannya, kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat apa? Malaikat adab. Iya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun malaikat-malaikat itu jumlahnya banyak banget, Pak, Ibu, ya. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalis, yang ketiga yang harus kita imani, apa itu? Al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman tentang sifat-sifat malaikat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu dan bapak sekalian, apa sih sifat-sifat malaikat itu? Banyak, ya. Di antaranya yang pertama, malaikat itu indah. Malaikat itu apa? Indah. Yang ketika Allah menghikayatkan dalam surat Yusuf tentang Nabi Yusuf apa? Waktu itu kan Zulaikha mengundang wanita-wanita pembesar, ya. Lalu setiap wanita disediakan pisau dan apel. Kemudian Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf,
jalanlah. Disuruh Nabi Yusuf berjalan. Sementara wanita-wanita itu sambil mengiris-ngiris apa? Apel. Ketika melihat Nabi Yusuf, mereka malah mengiris-ngiris apa? Tangan sendiri. Gak kerasa. Apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Ya. Nabi Yusuf diserupakan dalam Al-Quran itu, ini malaikat yang mulia. Berarti malaikat indah tidak? Indah. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan datang dari pintu ini rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan datang dari pintu ini seorang laki-laki yang wajahnya itu wajah seperti wajah malaikat. Saking gantengnya itu sahabat. Ternyata masuk Jarir bin Abdullah. Di mana sahabat Jarir bin Abdullah ini sahabat yang paling ganteng. Ya, sampai-sampai dijuluki oleh para ulama Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umat Islam. Siapa itu? Jarir bin Abdullah. Ini sahabat yang paling ganteng. Ini ganteng banget, subhanallah. Nah, di situ Rasulullah mengatakan akan muncul dia dari pintu ini, kata Rasulullah apa? Seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Itu akan menunjukkan bahwa malaikat itu apa? Indah, indah sekali. Iya, indah sekali malaikat itu. Tapi kalau malaikat adab, memang Allah ciptakan seram-seram. Iya, yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat itu, ya, dalam ayat Allah berfirman apa? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Pada api neraka itu ada malaikat-malaikat ghilad, shidad, yang keras dan kasar. Ya, wajahnya itu menyeramkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpinya melihat malaikat Malik, apa kata Rasulullah? Ya, siapa laki yang wajahnya buruk itu, yang berada di pinggir sungai itu? Kata malaikat, "Au amar rajul al-karihul mar'a." Adapun seseorang yang wajahnya sangat buruk itu adalah malaikat Malik, penjaganya api neraka. Kenapa? Karena memang ya, mereka Allah ciptakan itu wajahnya menyeramkan, keras, karena apa? Untuk mengadab. Namun pada asalnya malaikat itu mereka indah. Ya, mereka itu indah. Apalagi sifat malaikat? Sifat malaikat badannya besar dan kuat sekali. Dan besarnya badan malaikat itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berbeda-beda, Pak. Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan malaikat apa? Malaikat pemikul arash. Itu malaikat yang paling besar Allah ciptakan. Kenapa? Karena tugasnya memanggul makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar apa? Arash. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti apa? Cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Itu perbandingan 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah. Bukan kalau Allah berfirman wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Bayangkan kalau ibu-ibu punya cincin, lemparin untuk lapangan, kecil. Dan tidaklah kursi Allah, kata Rasulullah, Pak, dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arash, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Jadi kursi yang sangat besar itu dibandingkan dengan arashnya Allah, gak ada apa-apanya. Dan arash Allah dipikul oleh 4 malaikat. Iya. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, "Udhinali an uhadditsakum an hamlatil arsh." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am.
yaitu jarak antara daging telinganya ini yang ini buat tanting nih, dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Ini baru kesini sampai sini Pak, gimana dari ujung rambut ke ujung kaki, Masya Allah. Bukankah itu menunjukkan malaikat itu besar Pak, besar sekali. Bayangkan. Bahkan Rasul juga menceritakan kata Rasulullah SAW, di langit ada malaikat yang panjang betisnya saja 500 tahun perjalanan. Makanya malaikat itu besar. Malaikat yang Allah tugaskan di bumi seperti malaikat penjaga gunung, kuat-kuat kan. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif dalam keadaan beliau berdarah-darah, kemudian didatangi oleh malaikat gunung. Kata malaikat apa? Assalamualaikum ya Muhammad. Aku adalah malaikat gunung. Allah utus aku kepadamu. In syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain. Kalau kamu mau hai Muhammad, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini, aku akan hancurkan mereka. Bayangkan, kuat sekali malaikat itu Pak. Tapi subhanallah kehebatan dan kekuatan malaikat itu dan inilah memang kasih sayang Allah. Makhluk-makhluk yang super kuat seperti itu tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Makhluk-makhluk yang super kuat itu tidak diberikan oleh Allah syahwat. Mereka hanya tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau bapak-bapak kekuatannya seperti malaikat, hancur bumi kali Pak. Dia marah, hancur. Ternyata malaikat dengan kekuatan yang dahsyat itu tidak diberikan oleh Allah keinginan untuk berbuat zalim. Kecuali dengan izin Allah dan perintah dari Allah. Seperti malaikat Zabaniyah, dia akan mengadab kalau Allah yang memerintahkan. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Apalagi sifat malaikat. Malaikat itu punya pundak, punya telinga, punya tangan. Karena kan disebutkan dalam hadis tadi tentang malaikat pemikul arasy jarak antara daging telinga. Berarti malaikat punya daging telinga dong, punya telinga sampai ke pundak. Berarti malaikat itu kayak manusia bentuk tubuhnya. Disebutkan juga di dalam ayat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir yadribuna bi aidihim, mereka memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluar kamu dari tubuh kamu itu. Malaikat punya tangan, malaikat punya kaki, bahkan malaikat punya betis. Disebutkan dalam hadis tadi kan, panjangnya betisnya aja sampai 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Di antara sifat malaikat apalagi, malaikat punya sayap. Malaikat punya apa? Punya sayap Pak. Yang disebutkan dalam surat Fatir. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan Allah menambah apa yang Allah kehendaki. Berarti ada malaikat yang sayapnya 2, ada lagi malaikat sayapnya 3, ada lagi malaikat sayapnya berapa? 4. Malaikat Jibril itu yang paling banyak sayapnya kali. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ra'aitu Jibril ala khilqatih. Ketika aku Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Walahu 600 janah qad saddal ufuq. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Itu malaikat Jibril mempunyai berapa sayap, Pak? 600 sayap. Dan itu tidak aneh, Pak.
Malaikat Jibril itu kecepatannya terbangnya luar biasa. Ya, karena dia harus menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Di antara sifat malaikat apa lagi? Bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Ya. Lebih banyak daripada apa? Manusia dan jin. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Pak, sebuah rumah yang tepat berada di atas Ka'bah di langit ketujuh. Di mana kata Rasulullah, ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar nggak masuk-masuk lagi. Ya. Jadi setiap hari itu yang masuk malaikat yang berbeda. Bayangkan sampai hari ini sudah berapa hari coba. Luar biasa. Ketika Rasulullah mensifati api neraka ya, pada hari kiamat api neraka itu akan diseret oleh malaikat, dan kata Rasulullah, api neraka itu ya mempunyai 70.000 penarik, dan setiap penariknya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Iya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah, atatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit mengerang, dan memang langit itu berhak untuk mengerang. Kenapa? Karena di langit itu tidak ada sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Subhanallah. Ya. Jadi malaikat itu banyak jumlahnya. Ya. Di antara sifat malaikat apa? Bahwa mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Dan para malaikat itu Pak, kalau mengerjakan tugas nggak pernah salah, nggak pernah salah. Nah itulah ikhwata Islam, sifat-sifat malaikat. Ya. Kemudian di antara sifat malaikat apa lagi? Bahwa malaikat bisa membentuk rupa menjadi manusia. Makanya kan malaikat Jibril di zaman Rasulullah membentuk rupa jadi manusia tidak? Malaikat Jibril seringnya membentuk rupa menjadi Dihyah al-Kalbi. Itu seorang sahabat yang rupawan, yang ganteng juga. Iya. Tapi di zaman sekarang kan kita nggak tahu tuh malaikat apa bukan. Kalau zaman Rasul kan Rasulullah yang memberitahu ini malaikat Jibril, ini malaikat. Kalau di zaman sekarang kita nggak tahu. Terkadang kan jamaah haji itu suka ngelucu ya. Itu hati-hati tuh katanya yang minta-minta di Masjidil Haram tuh malaikat katanya. Masa malaikat minta-minta? Iya. Kemudian ikhwata Islam, Ar-Rabi yang keempat, al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Beriman dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada malaikat. Malaikat itu, setiap malaikat punya tugas-tugas yang berbeda. Ada malaikat yang tugasnya bertasbih siang malam. Sebagaimana firman Allah tadi, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih di waktu siang dan malam, tak pernah ada lelah-lelahnya. Ya. Ada lagi malaikat yang tugasnya ruku saja. Ada lagi malaikat yang tugasnya sujud terus kepada Allah. Ya. Ada lagi malaikat, kalau malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail tugasnya apa? Mengurus hujan. Demikian pula tumbuh-tumbuhan, rezeki manusia. Israfil apa? Meniup sangkakala.
Kata Rasulullah SAW, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa antadhara ma ta'udhina lahu bin nafakh. Bagaimana aku merasa bahagia, bagaimana aku merasa tenang, kata Rasulullah. Sementara malaikat peniup sangkakala sekarang ini, kata Rasulullah, telah meletakkan mulutnya di depan sangkakala dan sedang menunggu kapan Allah mengizinkan untuk meniup sangkakala. Kalau itu di zaman Rasulullah, di zaman sekarang udah siap-siap mau ditiup sangkakala. Iya. Kalau malaikat Munkar dan Nakir tugasnya apa? Menanyai mayat yang ada di dalam kubur. Setiap mayat yang sudah dikuburkan pasti ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan subhanallah, malaikat Munkar dan Nakir itu nggak ngelihat nih orang pejabat, nih presiden, bodoh amat. Semua ditanya. Ya, yang berhasil menjawab selamat, yang tidak berhasil menjawab disiksa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Di antara tugas malaikat apa lagi? Ada malaikat dan subhanallah, Pak, malaikat yang ditugaskan terhadap manusia saja ada beberapa. Pertama, malaikat yang mencatat amalan baik dan buruk. Yang satu mencatat amalan baik, yang satu mencatat amalan buruk. Yang kedua, malaikat yang menjaga tubuh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Berarti kata Ibnu Battal, setiap manusia itu ada 4 malaikat. Malaikat yang ada di kanan dan kirinya, dan malaikat yang ada di depan dan di belakangnya. Jadi setiap manusia itu diwakilkan oleh Allah 4 malaikat. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa? Mencari majelis taklim, majelis ilmu. Kata Rasulullah, inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalis dzikr. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis zikr. Yang dimaksud dengan majelis zikir di sini, kata Anas bin Malik, yaitu majelis ilmu. Apabila mereka telah menemukannya, mereka akan berkata kepada teman-temannya, halummu ila hajatikum, kemari, ini hajat kalian. Lalu mereka pun mengelilinginya, kata Rasulullah, terus sampai ke langit dunia. Ya, makanya majelis-majelis ilmu itu dihadiri siapa? Para malaikat. Ya. Di antara tugas malaikat apa lagi, Pak? Ada lagi tugas malaikat yang tugasnya apa? Ya, menyampaikannya salam kita kepada Rasulullah. Ya, menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wasallu yasha alayya haitsu kuntum. Salawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, karena Allah akan menyampaikan salawat kalian kepadaku. Salam juga. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya di kuburanku ada seorang malaikat yang Allah berikan padanya nama-nama penduduk bumi. Tidak ada satupun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali malaikat itu akan berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Lalu Allah mengembalikan ruh Rasulullah kepada jasadnya. Maka Rasulullah pun menjawab salamnya kita. Makanya kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam. Ya. Apalagi tugas malaikat banyak sekali, Bapak sekalian. Di antara tugas malaikat ada lagi yang tugasnya malaikat-malaikat rahmat yang membawa rahmat ke rumah-rumah kaum mukminin. Ya. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing, tidak pula apa? Gambar-gambar bernyawa.
Yang dimaksud di sini kata para ulama malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang membawa rahmat ke rumah kita. Makanya Pak, Ibu, yang kita ini harusnya berusaha ngundang malaikat ke rumah kita. Jangan ngusir. Kita ini seringnya senangnya ngusir malaikat di rumah kita. Gimana? Pajang foto, pajang gambar, kadang patung-patung kecil-kecil. Akhirnya malaikat nggak mau masuk ke rumah kita. Ya, malaikat Jibril aja nggak mau masuk ke rumah Rasulullah gara-gara dalam rumah Rasul ada apa? Ada anjing. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, suatu ketika Rasulullah berjanji dengan malaikat Jibril akan datang malaikat Jibril di waktu malam. Malam itu Rasulullah menunggu aja, kok nggak datang-datang malaikat Jibril. Setelah di waktu subuh Rasulullah mau ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar nggak mau masuk. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, tadi malam aku datang dan tidak ada yang bisa mencegahku kecuali di rumahmu itu, hai Muhammad. Di depan pintumu ada patung dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu supaya dicopot kepalanya dan supaya anjing itu dikeluarkan dari rumahmu. Masya Allah, ya. Berapa banyak kaum muslimin yang melihara anjing, Pak? Hah? Banyak kan? Banyak. Padahal kata Rasulullah, orang yang melihara anjing itu setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirab. Udah malaikat rahmat gak mau masuk, pahalanya berkurang terus. Mending kita banyak amalan solehnya, ini jarang beramal, minus jadi itu. Ya. Ada lagi tugas malaikat apa lagi? Ada malaikat yang tugasnya mendoakan kaum mukminin di masjid. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim ya. Fa idza dakhala al-masjid, apabila seseorang telah masuk masjid, kana fi shalah man tadhara shalah, maka dia diberikan pahala salat selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, sementara para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat untuknya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Itu malaikat mendoakan buat orang yang berada di masjid menunggu sholat. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa? Mencatat orang yang datang hari Jumat di pintu-pintu masjid. Kata Rasulullah, siapa yang pergi di saat yang pertama, maka akan dia ditulis seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan seekor apa? Kambing. Siapa yang datang di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Siapa yang datang di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Apabila imam telah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya. Wa jalasa yastami'u dzikr, ia pun duduk mendengarkan khutbah. Bapak-bapak selama ini dapat telur apa dapat apa, Pak? Emang saat yang pertama kapan sih? Hah? Kan ada 5 saat tuh. Saat yang pertama kapan? Kata Rasulullah, inna yaumal jum'ah itna asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Kalau dari jam 6 sampai jam 6 lagi 12 saat itu. Berarti kalau Jumatnya jam 12, mundur 5 jam. Berapa? Jam 7. Berarti saat pertama jam 7, saat kedua jam 8, saat ketiga jam 9, saat ketiga yang keempat jam 10, saat kelima jam 11. Antum dapat apa? Antum datang jam berapa? Setengah 12, Ustaz. Setengah telur itu. Kita ini terkadang datang setengah 12 aja masih melompong. Wah, kayaknya dapat unta nih saya nih. Padahal cuma telur. Iya, Allah Ustaz. Ikhwata Islam azakumullah. Ada lagi malaikat pemikul arash. Tugasnya bukan hanya sebatas memikul arash ternyata, Pak. Tapi diantaranya tugasnya mendoakan orang-orang yang bertaubat. Iya.
Allah berfirman dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min itu, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, kata Allah. Dan malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berucap, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu, maka ampunilah dosa-dosa orang yang bertaubat di antara mereka dan selalu mengikuti jalanmu, dan pelihara mereka dari azab api neraka. Rupanya orang-orang yang beriman itu dimohonkan ampunan untuk siapa, Pak? Oleh malaikat pemikul arash. Itu doanya malaikat pemikul arash. Ya. Apa? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampuni orang-orang yang taubat itu ya Allah dan selalu mengikuti jalanmu. Ya. Makanya supaya kita mendapatkan doa malaikat pemikul arash, caranya bagaimana? Banyak-banyak bertaubat, selalu taubat kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW saja setiap harinya bertaubat itu 100 kali, Pak. Ya, 100 kali. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian diantara malaikat lagi ada yang ditugaskan oleh Allah adalah apa? Kata Rasulullah, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, Allah akan kirimkan malaikat yang tidur bersamanya di selimutnya. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, makanya ini keutamaan tidur dalam keadaan suci, berwudu. Ya terkadang kita kan malas, aduh udah ngantuk nih, wudu capek, nanti aja lah. Padahal kan keutamanya besar. Kata Rasulullah, seseorang yang tidur dalam keadaan berwudu, Allah kirimkan malaikat yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat akan berkata, Allahumma ighfirlah, ya Allah ampuni dosa orang ini, karena li'annahu bata tahira, karena ia tidur dalam keadaan suci. Bayangkan sampai demikian malaikat itu, Allah menugaskan ada malaikat yang seperti itu ya akal Islam, azakumullah. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya apa, Pak? Itu yang bertugas dalam janin, dalam perut ibu. Di mana malaikat itu membentuk rupa janin dari semenjak dia nutfah, kemudian berupa alaqah terus. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila ya janin itu telah berumur 52 hari, Allah mengutus malaikat, lalu digenggamnya alaqah, segumpal darah itu oleh malaikat. Lalu kemudian malaikat ini berkata kepada Allah, ya Rabb, ini bakalan gugur apa tidak? Malaikat ini berkata lagi, ya Rabb, ini akan laki-laki atau perempuan? Iya. Kemudian malaikat itu pun, kata Rasulullah, menggambar segumpal darah itu menjadi kepala, tangan, kaki. Makanya janin itu kalau umur 2 bulan sebetulnya sudah mulai terbentuk gitu, Pak. Dan nanti ketika umur 4 bulan 10 hari, Allah kirim lagi malaikat yang menuliskan 4 perkara. Bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Di mana malaikat itu akan meniupkan roh padanya, kemudian menulis 4 perkara, ditulis ajalnya, amalnya, ya rezekinya, demikian pula ia akan bahagia atau sengsaranya, itu ditulis oleh malaikat. Iya. Itu ada malaikat yang yang Allah ciptakan demikian. Ikhwatul Islam, azakumullah. Iya. Ada lagi malaikat yang tugasnya mengaminkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Ya.
Kata Rasulullah, tidaklah seseorang berdoa untuk saudaranya dari kejauhan kecuali malaikat akan berkata, amin, walaka bimitsalih. Amin, kamu pun akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta. Ada lagi malaikat, kata Rasulullah, yang tugasnya setiap pagi turun. 2 malaikat. Tidaklah setiap pagi pun, kata Rasulullah, kecuali ada 2 malaikat turun. Yang satu berucap apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan buat orang yang pelit. Tuh, ya, yang pelit itu didoain malaikat supaya apa? Hartanya binasa. Sementara orang yang berinfak didoakan oleh malaikat supaya apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Iya. Nah, itulah apa? Jadi tugas malaikat itu banyak. Dan subhanallah, Allah menciptakan malaikat itu untuk kemaslahatan manusia juga diantaranya. Lalu apa faidah kita beriman kepada malaikat? Kata Syekh Utsaimin, wal imanu bil malaikah yuthmiru thamaratin jalilatin. Beriman kepada malaikat itu memberikan faidah yang bagus sekali. Apa itu? Al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliq. Dengan kita mengenal malaikat, kita akan mengenal keagungan Allah, kekuatan Allah dan kebesaran Allah. Karena ya, kebesaran makhluk menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Bayangkan Pak, malaikat pemikul arsy begitu besarnya ya. Bahkan kata Rasulullah, ada seekor ayam yang kepalanya merunduk di bawah arsy dan kakinya menembus bumi. Lalu malaikat itu ayam ini berkata, subhanaka ma'azamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besar dirimu. Padahal ini ayam udah besar banget gitu kan. Ia merunduk kepalanya di bawah arsy. Sementara jarak arsy dengan langit ketujuh jauh. Langit ketujuh dengan bumi jauh sekali. Sementara ayam ini, kata Rasulullah, ya, kepalanya merunduk di bawah arsy dan kakinya menembus bumi. Ternyata ayam ini berkata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'a'adhamak, betapa besarnya dirimu. Berarti itu menunjukkan besarnya Allah. Makanya setiap kali kita sholat, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Memang Allah besar sekali, luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya kita merasakan nggak Pak kebesaran Allah di hati kita? Ya, kalau kita berucap takbiratul ihram Allahu Akbar dan kita berhasil merasakan kebesaran Allah di dada kita, yakin kita pasti khusyuk. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, kunci khusyuk itu sebetulnya ada pada takbiratul ihram. Faman kana Allahu akbar fi min kulli syai. Siapa yang dia di hatinya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihuhu, pasti khusyuk dia. Tapi ketika ada selain Allah yang lebih besar di dadanya, dia tidak akan bisa khusyuk. Makanya ya, masalah khusyuk itu nggak perlu dikursusin Pak. Kenapa? Karena khusyuk itu mengikuti akidah dan rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin khusyuk. Tapi semakin dia tidak kenal Allah, semakin tidak takut kepada Allah, sulit buat khusyuk. Ya, sulit. Maka ini faidah beriman kepada malaikat apa? Yang pertama, beriman akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ats-tsaniyah, yang kedua, apa faedah kita beriman kepada malaikat? Syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah betapa Allah sangat memperhatikan anak Adam. Sampai-sampai Allah menciptakan malaikat untuk keperluan manusia. Hujan yang Allah turunkan, Allah tugaskan malaikat Mikail. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita, ternyata Allah tugaskan para malaikat.
Demikian pula ibu-ibu sekalian, badan kita pun, tubuh kita pun Allah tugaskan para malaikat. Itu bukankah menunjukkan betapa sangat perhatian Allah kepada makhluk itu? Ya. Haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di antara malaikat ada yang memang tugasnya menjaga tubuh mereka, menulis amalan mereka, dan juga untuk kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. As-salisah, yang ketiga, apa faedah kita beriman kepada malaikat? Mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah. Itu kita berusaha mencintai para malaikat. Para malaikat mencintai orang beriman tidak, Pak? Mencintai. Maka kita pun mencintai malaikat. Kenapa? Karena mereka makhluk yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beriman kepada Allah. Maka kita cinta kepada mereka. Iya.